Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya pastikan bahwa seluruh jemaat Tuhan antusias untuk menghidupi topik gereja tahun 2025, yaitu membangun keserupaan dengan Kristus Yesus. Roma 8 ayat 17 mengatakan bahwa jika kita adalah anak Allah, maka kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan kita menerimanya saat kita menderita bersama-sama Kristus, supaya kita akhirnya mengalami dimuliakan bersama-sama Kristus. Oleh karena itu, sepanjang bulan Maret 2025, kita belajar bersama-sama tentang hidup memiliki warisan Kristus Yesus. Di minggu pertama, kita belajar bersama-sama tentang bahwa kita mewarisi Kristus Yesus. Pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 16 ayat 5, dia katakan bahwa Tuhan adalah bagianku, Dia adalah warisanku. Apa yang dimiliki Yesus, apa yang dikerjakan di Yesus itu menjadi milik kita, menjadi warisan kita. Makanya kita dibawa oleh Dia mengalami keserupaan Kristus. Minggu kedua kita belajar bersama-sama, kita mewarisi pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam perkumpulan kamu bersama memiliki pikiran perasaan Kristus. Maksud apa pikiran perasaan Kristus? Yesus dia tidak mementingkan diri sendiri, dia mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, dan dia tidak mencari pujian sia-sia, dan dia mengosongkan diri. Hal yang sama lah yang kita hidupi. Kita memberi kepentingan kepada orang lain, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan juga kita mengosongkan diri. Di minggu ketiga kita belajar bersama-sama bahwa tentang kebenaran bahwa kita mewarisi sifat dan karakter daripada Yesus. Karakter Kristus adalah Dia mengasihi Bapa, Dia mengasihi orang lain termasuk musuhnya. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita belajar bersama-sama tentang sifat karakter Kristus, itu mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, termasuk musuh kita, termasuk orang-orang yang berdosa kepada kita, maka kita mengasihi mereka. Di minggu keempat kita belajar bersama-sama bahwa kita mewarisi perbuatan-perbuatan Yesus. Apa perbuatan Yesus? Perbuatan Yesus adalah melakukan pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikannya. Apa pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Dia? Dia berdoa bagi banyak orang lain, Dia memuridkan orang lain, Dia memberitakan Injil, dan kemudian Dia juga memberikan makan banyak orang. Hal yang sama juga, kita harus memberitakan Injil, mendoakan orang lain, memuridkan orang lain, dan memberitakan Injil. Itulah perbuatan Yesus. Dan di minggu kelima, kita belajar bersama-sama bahwa kita mewarisi pekerjaan Yesus. Apa pekerjaan Yesus, saudara sekalian? Di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus pernah mengatakan, Dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang dilakukan dia. Itu pekerjaan Bapa yang luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Dia memberitakan Injil. Selain memberitakan Injil, Dia juga membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Hal yang samalah yang kita kerjakan, yaitu mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, kemudian bukan hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Mari jemaat Tuhan, sepanjang bulan Maret kita antusias semangat untuk mengerjakannya sebagai bukti bahwa kita mengalami keserupaan dan kepenuhan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.